Zina menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan. Berdasarkan definisi ini, marilah kita lihat bagaimana Nabi Muhammad berzina. Sunan Nasa'i 3897. Perihal cemburu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki budak yang beliau gauli, dan Aisyah serta Hafsyah masih berada bersama beliau hingga beliau mengharamkan atas diri beliau. Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat. Hadits ini dengan jelas memaparkan bahwa Nabi Muhammad tidak hanya suka memperbudak wanita, tapi juga meniduri mereka di luar nikah. Hal itu membuat Aisyah dan Hafsyah marah dan cemburu padanya. Menurut definisi zina dari KBBI, Nabi Muhammad telah berzina. Nabi Muhammad tidak hanya mengajari Muslim untuk memperbudak wanita, tapi dia juga membiarkan saja para wanita itu dijual di pasar budak. Sunan Ibnu Majah 2508, Jabir bin Abdullah berkata, kami menjual hamba sahaya perempuan yang hanya digunakan untuk disetubuhi, selir atau dayang, dan ummahatul aulad, budak perempuan yang melahirkan anak dari majikannya. Sementara saat itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di tengah-tengah kami, dan kami tidak melihat larangan dalam hal itu. Perhatikan kalimat hamba sahaya perempuan yang hanya digunakan untuk disetubuhi, selir, atau dayang. Ini sungguh perlakuan yang sangat merendahkan dan menghina wanita, dan ini merupakan bagian dari budaya Islam yang disetujui Nabi Muhammad. Dia tidak keberatan wanita direndahkan sebagai objek seks belaka. Jika sudah bosan, majikan Muslim lalu menjualnya di pasar budak. Astagfirullah, contoh moral apakah ini? Wanita kedua yang dijual di pasar budak adalah ummahatul aulad, yakni budak wanita yang disetubuhi majikan Muslimnya sampai hamil, lalu melahirkan anak-anak bagi majikan Muslimnya. Tapi ternyata si majikan Muslim tega menjual wanita itu di pasar budak, padahal dia adalah ibu dari anak-anaknya sendiri. Na'udzubillah, ini sungguh biadab, tapi perbuatan mengerikan ini ternyata tidak dilarang oleh Nabi Muhammad. Ketika Umar berkuasa, dia melarang hal ini, tapi Nabi Muhammad memperbolehkannya. Islam menghalalkan perbudakan terhadap wanita, memperlakukan wanita sebagai objek seks saja, menggunakan tubuhnya untuk melahirkan anak, lalu setelah tidak diperlukan lagi, dijual begitu saja di pasar budak. Ajaran keji seperti ini sudah jelas datang dari setan yang sangat membenci manusia, terutama kaum wanita.